Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal kerjasama tim yang efektif. Sumber kita kali ini dari Patrick Lencioni. Kita fokus ke model 5 disfungsi timnya yang terkenal itu, dan gimana Anda bisa mulai semacam mendiagnosis kondisi tim Anda. Materinya ini dari cuplikan buku The Five Dysfunctions of a Team. Misinya apa? Ya, bantu Anda biar lebih ngerti gitu kenapa sih kerja sama tim itu kadang rasanya, susah banget, padahal teorinya kayaknya simple aja ya. Kita juga lihat gimana kerangka ini bisa dipakai buat evaluasi tim Anda nanti. Ada kutipan menarik nih di awal. Kalau semua orang di organisasi bisa mendayung ke arah yang sama, Anda bisa mendominasi industri. Kedengarannya hebat ya. Tapi faktanya, kerjasama tim yang benar-benar solid itu langka. Kenapa ya kira-kira? Kayaknya balik lagi karena tim itu kan isinya manusia ya, yang pasti punya kekurangan, nggak sempurna gitu. Tepat sekali. Dan Lencioni itu memetakannya jadi 5 masalah utama. Ini saling terkait ya, kayak piramida gitu. Kalau dasarnya goyah, yang di atasnya pasti ikut goyah juga. Kita mulai dari yang paling bawah ya, fondasinya. Yang pertama dan paling dasar itu, ketidakadaan rasa percaya. Nah, ini dia. Percaya di sini maksudnya bukan cuma percaya teman bakal kerjain tugasnya gitu kan. Pasti lebih dalam. Betul, jauh lebih dalam. Ini soal keberanian untuk jadi vulnerable. Maksudnya, berani tampil apa adanya lah. Berani ngakuin kelemahan, kesalahan, atau bahkan bilang, saya nggak tahu, tanpa takut dihakimi atau diserang balik gitu. Tanpa rasa aman psikologis ini, wah, fondasi tim itu rapuh banget. Oke, masuk akal. Kalau nggak berani terbuka satu sama lain, pasti jadi nggak nyaman ya buat ngomongin hal-hal yang mungkin sensitif atau sulit. Ini pasti nyambung ke disfungsi yang kedua ya. Betul sekali. Disfungsi kedua itu ketakutan akan konflik. Nah, kalau nggak ada rasa percaya tadi, orang jadi cenderung menghindar dari debat ide yang sehat. Maunya damai-damai aja, harmonis di permukaan. Padahal di dalamnya mungkin banyak yang nggak setuju. Jadinya ya cuma harmonis semu. Perlu diingat, konflik di sini bukan berantem fisik atau saling maki ya, tapi lebih ke adu argumen yang produktif soal gagasan atau ide. Saya tahu tuh. Rapat yang isinya semua angguk-angguk setuju, padahal kelihatan banget dari bahasa tubuhnya ada yang nggak srek. Harmoni semu itu emang sering kejadian sih. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, kurangnya komitmen. Gini, kalau tim gak terbiasa debat ide secara terbuka, ya karena takut konflik tadi, itu gimana mereka bisa benar-benar buy-in sama keputusan yang diambil? Istilah buy-in ini penting ya, artinya merasa ikut memiliki dan mendukung penuh keputusan atau rencana tim. Tanpa perdebatan itu, orang mungkin cuma, ya udah iya-iya aja, tapi komitmennya nggak sepenuh hati. Jadi keputusannya kayak nggak mantap gitu ya, karena nggak semua merasa terlibat dari awal prosesnya. Terus kalau komitmennya udah setengah-setengah gitu, apa dampaknya? Nah, itu langsung mengarah ke disfungsi keempat, menghindari akuntabilitas. Kalau nggak ada komitmen yang jelas pada rencana atau standar perilaku, anggota tim jadi segan buat saling mengingatkan atau menegur. Jadi malas gitu minta pertanggungjawaban dari rekan kerja. Kalau ada tindakan atau perilaku yang dirasa kurang pas atau merugikan tujuan bersama. Dan akhirnya di puncak piramidanya yang kelima. Betul, yang kelima, di puncaknya. Tidak fokus pada hasil. Kalau orang nggak saling menuntut akuntabilitas, ya fokusnya gampang geser. Bukan lagi hasil kolektif tim yang jadi prioritas utama, tapi malah, kepentingan pribadi mungkin, status, ego, atau jenjang karir sendiri yang didahulukan. Wah, jadi ini benar-benar kayak efek domino ya. Satu masalah bisa memicu masalah berikutnya, terus sampai ke puncak. Tapi sebaliknya juga berlaku kan, tim yang solid itu berarti saling percaya, berani debat sehat, komit penuh, saling jaga akuntabilitas, dan fokus ke hasil bareng-bareng. Oke, modelnya sih jelas ya, tapi pertanyaannya, gimana kita tahu tim kita sendiri itu ada di posisi mana dalam piramida ini? Ada caranya. Nah, disinilah alat penilaian tim atau team assessment dari Lencioni ini jadi berguna. Ini semacam kuesioner singkat gitu buat membantu tim Anda melihat seberapa rentan sih terhadap kelima disfungsi tadi. Tapi penting dicatat, ini bukan buat cari siapa yang salah loh ya. Tujuannya bukan itu. Oke, terus cara kerjanya gimana tuh?
Kuesionernya seperti apa? Isinya itu serangkaian pernyataan tentang perilaku tim sehari-hari. Nanti Anda dan anggota tim diminta merespons pakai skala. Misalnya skalanya biasanya, kadang-kadang, atau jarang. Contoh pernyataannya mungkin kayak, anggota tim mendiskusikan isu-isu penting dengan terbuka dan penuh semangat. Atau anggota tim cepat minta maaf kalau berbuat salah atau nggak pas ke rekan lain. Kita contohnya. Oke, jadi ini kayak semacam cermin buat tim gitu ya, untuk refleksi bersama. Betul sekali. Skor atau angkanya memang bisa memberi gambaran awal. Tapi tujuan utamanya bukan di angkanya itu sendiri. Justru yang paling penting itu adalah memicu diskusi yang jujur dan terbuka di dalam tim Anda. Diskusi soal perilaku-perilaku nyata yang terjadi. Area mana sih yang udah bagus, mana yang perlu diperbaiki bareng-bareng. Jadi kalau ditarik kesimpulan, membangun tim yang hebat itu sebenarnya bukan soal menguasai teori yang rumit-rumit banget ya? Bukan, sama sekali bukan itu intinya. Ini lebih ke soal mempraktikkan hal-hal yang sebenarnya ya masuk akal dan sederhana, tapi butuh tingkat disiplin dan kegigihan yang luar biasa untuk konsisten melakukannya. Tim yang sukses itu justru berhasil karena mereka sangat manusiawi. Maksudnya, mereka mengakui adanya ketidaksempurnaan dan secara sadar berusaha melawan kecenderungan alami manusia yang bisa menghambat kerjasama tim. Menarik banget ya pembahasannya. Nah, setelah kita dengar soal kerangka 5 disfungsi ini dan gagasan tentang penilaian tim tadi, kira-kira nih buat Anda yang dengerin, apa satu hal yang paling kena atau paling relevan kalau Anda coba lihat kondisi tim Anda saat ini? Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal lagi nih buat direnungkan bareng. Pertanyaan-pertanyaan dalam penilaian tim itu kan butuh kejujuran tingkat tinggi untuk menjawabnya. Pertanyaannya, seberapa jujur Anda bisa menjawabnya secara pribadi? Dan mungkin yang lebih krusial lagi, seberapa siap tim Anda secara keseluruhan untuk duduk bareng, membahas hasil penilaian itu secara terbuka, dan yang paling penting, berkomitmen untuk berubah jadi lebih baik. Itu tantangannya.